Selamat siang bagi Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah pada siang hari ini. Tolong berkati kami dari awal hingga akhir, supaya firman yang dibawakan oleh Bu Hana bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa merubah hidup kita dalam Yesus. Amin. Oke, selanjutnya ada baca Alkitab bersama. Selanjutnya ada sesi membaca Alkitab bersama. Sebelum itu mari kita berdoa sebelum masuk ke firman. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini telah mengumpulkan kami bersama di Zoom ini. Dan lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Hana. Berkati firman yang akan dibawakan supaya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan Bu Hana. Sorry, gimana? Maaf, ini saya nggak begitu dengar tadi, Abel. Oh iya, lancar kok Bu suaranya. Lancar ya. Jadi Ya. mulai langsung firman ya sekarang. Ya, langsung. Oke. 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 Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita sharing firman, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat siang hari ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh kembali bertemu Tuhan di tahun yang baru ini. Kami boleh berjumpa kembali dengan anak-anak yang luar biasa, dengan pemuda-pemudi yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa dari Surabaya Bapak. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu Bapak. Bapak, pada saat siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini, dan kiranya Tuhan Engkau berbicara dan Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan, untuk kami berjalan di tahun yang baru, tahun 2023 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami di dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar, biarlah kiranya hati pengertian sehingga mereka mendapatkan rema pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar ya semuanya ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, saya di sini mau mengucapkan masih suasana Natal ya. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga tahun baru untuk semuanya saja. Pasti ada hal yang luar biasa ya di kemarin pada tahun sebelumnya di tahun 2000
lewati dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan, dan kita berharap berdoa di tahun yang akan datang, di tahun ini, di tahun 2023, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Oke, saat ini saya mau, karena masih ada di dalam suasana Natal, so saya mau menyampaikan, berbagi sedikit tentang ketaatan dari seorang Maria. Kalian di sini semuanya pasti mengenal ya Maria. Maria adalah seorang wanita yang luar biasa, yang karena ketaatannya, karena hidupnya yang dijaga benar-benar, dijaga ya maksudnya hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga Maria itu menjadi salah satu orang pilihan gitu ya, menjadi salah satu orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu gitu ya, menjadi jalan bagi Tuhan untuk lahir ke dalam dunia ini. Mari kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca ya, Lukas 1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Nah, kita semua di sini tahu ya, kalau Natal itu memperingati kelahiran. Kenapa sih Tuhan Yesus itu mesti lahir ke dalam dunia ini, gitu ya? Pada awal penciptaan di dalam Kejadian itu manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Sudah tahu pasti kisahnya di awal-awal itu bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini, ada satu akibat, yaitu dosa.
dosa di sini, akibat dari dosa itu adalah kematian. Jadi hukuman kekal, yaitu kematian. Nah, karena dosa manusia ini, ya, itu tidak bisa diselesaikan kayak ritual-ritual ibadah ataupun melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan dan seperti itu tidak bisa membawa satu pendamaian antara kita dengan Allah, karena kita sudah terpisah, ya. Akibat dosa itu kita terpisah dari Allah, gitu, terpisah dari Allah. Akibat dari dosa yang dikatakan tadi, terpisah dari Allah, dan hukumannya adalah maut atau kematian kekal. Nah, untuk itu, karena akibat dari dosa itu adalah kesalahan dari manusia itu sendiri, maka Tuhan lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi pendamai atau menjadi jalan bagi kita manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini sebenarnya adalah untuk menjadi penyelamat atau yang disebut dengan juru selamat umat manusia. Seperti itu. Nah, untuk kelahiran Tuhan Yesus sendiri itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya, prosesnya itu enggak gampang. Tetapi di sini ada orang-orang yang dipakai Tuhan karena mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan gitu. Maksudnya mereka itu hidup takut akan Allah gitu ya. Jadi seperti dikatakan di sini salam di ayat yang ke-28, nama perawan itu Maria. Ayat yang 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi Maria ini adalah seorang yang memperoleh kasih karunia dari Allah, gitu ya. Jadi karena dia memiliki kasih karunia yang dari Allah, pasti ada penyebabnya dong seseorang itu sampai begitu menyentuh hati Tuhan sehingga orang itu tuh dipakai untuk melakukan satu pekerjaan yang besar atau satu karya besar Allah dalam dunia ini, gitu ya, dalam hidupnya. Pasti orang yang luar biasa. Nah, kita akan belajar ke sini, ke bawah ya, kita akan belajar. Maria sendiri ketika mendengar salam yang diucapkan oleh malaikat itu, dia bertanya-tanya, apa makna dari salam ini, gitu ya. Apa artinya salam itu? Jadi dia mengerti sesuatu yang dari Tuhan, gitu ya. Mengerti dari salam itu saja, Maria itu mengerti. Karena apa? Saya percaya, ya, tentu percaya, Maria itu mengenal Tuhan dengan benar. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang terjaga, dia mengenal Tuhan, mengenal Allah, maka dia ngerti. Ketika ada satu kata atau perkataan dari Allah, dia ngerti, dia mencari gitu, apa ya maksudnya salam ini. Seperti ini tadi dikatakan, di dalam ayat yang ke-29, Maria itu sampai terkejut gitu ya, mendengar perkataan dari malaikat itu tadi. Dan di dalam hatinya dia bertanya, apa arti dari salam itu? Gitu. Nah, kemudian di sini dari kisah ini kita bisa melihat gitu ya. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhan memilih seseorang itu untuk melakukan satu pekerjaan yang besar atau melakukan rencana Allah, Tuhan itu memperhatikan kualitas dari orang itu. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat penting buat kita di dalam kita nanti akan menapaki tahun 2023 itu. Apa saja sih yang mesti aku lakukan atau teladan apa yang kita
peroleh dari seorang Maria, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih karunia Allah, atau Allah mengaruniai kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa melakukan rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kita bisa menjadi penyambung dari rencana Allah itu tergenapi atau dapat kita kerjakan, kita dapat mengerti seperti itu. Kita belajar dari seorang Maria, ya. Nah, kemudian di sini kita melihat ketaatan dari seorang Maria, ya. Nah, di sini di ayat ke-23 atau ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria ini tadi saya katakan seseorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus ayat yang ke-31, sesungguhnya melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, di sini coba kalian ya masih remaja, masih muda, bisa kalian bayangkan tidak ketika seorang perawan ya belum bersuami, tiba-tiba diomongin oleh Tuhan gitu lah, diomongin melalui malaikatnya ini tadi, kamu akan mengandung. Kira-kira kalian bingung nggak gitu ya? Bingung nggak? Pasti bingung. Dan Maria pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami kebingungan itu. Di ayat yang ke-34 di sini Maria katakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di sini kan memang sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana seorang wanita yang belum bersuami, masih perawan, belum pernah berhubungan, maaf ya tante agak vulgar sedikit, belum pernah berhubungan intim dengan lelaki, bisa mempunyai seorang atau mengandung, bisa mengandung. Sedangkan kita tahu ya, kita belajar ya kalau di pelajaran biologi gitu ya, terjadinya proses atau terjadinya seorang wanita mengandung itu kan melalui proses yang namanya berhubungan badan seperti itu ya. Jadi ada sel sperma dan ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma seperti itu kalau tidak salah ya. Jadi ada satu proses untuk menghasilkan atau satu proses di mana wanita itu bisa mengandung seperti itu. Nah, di sini Maria tidak seperti itu. Sampai dia bingung, bagaimana aku seorang yang belum bersuami bisa mengandung? Dan dia ini seorang perawan yang memang benar-benar masih suci ya, masih belum tersentuh gitu ya, belum memang masih suci seperti itu ya, belum tersentuh gitu. Bisa mengandung. Satu hal yang sangat mustahil terjadi. Nah, di sini bukan hanya itu saja, kita bisa tahu pada zaman itu kalau seorang wanita atau seorang perawan belum bersuami tiba-tiba mengandung, itu resikonya sangat besar sekali. Dia bisa dihukum, ya, dihukumnya kejam, dirajam pakai batu sampai mati. Jadi dilempari batu sampai mati. Itu resikonya pada zaman seorang wanita itu mengandung. Dia mengandung. Dianggap satu perzinahan lah pada saat itu, gitu, ya. Atau sesuatu yang melanggar moral seperti itu. Nah, di sini Maria itu mengalami satu, saya percaya pada saat itu, tante bisa bayangin, tante kan perempuan ya, ketika tante masih gadis kayak gitu ya, ngebayangin gimana tiba-tiba tante dikatakan hamil sedangkan tante belum bersuami, belum punya hubungan dengan pria manapun, belum pernah tersentuh, tiba-tiba tante dinyatakan hamil atau mengandung. Pasti beban mental yang sangat luar biasa. Pasti di situ ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semua pasti ada di situ, dialami oleh Maria. Dan di sini dikatakan bahwa Maria mengalami satu
kebingungan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ya satu hal yang luar biasa dari seorang Maria. Maria, saya percaya Maria melakukan ini tuh bukan tanpa alasan seperti itu. Di sini di ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-38, Maria berkata, dari ayat-ayat yang lainnya kita lewati, di sini ayat 38, Maria katakan sesungguhnya, ya, dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di sini kita bisa melihat ketaatan dari seorang Maria. Sekalipun pada saat itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya percaya mengalami ketakutan, kegelisahan, dilema seperti itu ya. Ketika saya membayangkan hal ini, ketika Tante membayangkan hal ini, Tante itu nggak bisa habis pikir. Apa yang dialami Maria saat itu pasti sangat luar biasa. Gitu ya. Pasti itu. Tekanan tekanan mental itu bisa, kalau orang yang nggak kuat pasti depresi. Seperti itu. Tetapi di sini kita melihat seorang Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia berani berkata, sesungguhnya aku ini seorang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria berani berkata di tengah kegelisahannya, di tengah ketakutannya, di tengah kebimbangannya, kekhawatirannya, berbagai macam keadaan yang mungkin dihadapi dia, ya, kematian yang ada di depan mata ketika orang-orang Yahudi pada saat itu tahu dia akan dilempari batu, bisa dihukum oleh mereka, hukum sampai mati. Tetapi pada saat itu Maria berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadi di sini adalah sesuatu keputusan, ya, keputusan yang dilakukan oleh Maria untuk mengikuti perkataan Tuhan, untuk taat perkataan Tuhan. Dia berani percaya kepada Tuhan. Saya percaya, kalau Maria tidak mengenal siapa Allahnya yang sesungguhnya, saya percaya Maria tidak akan berani berkata seperti ini. Tetapi saya percaya pergaulan Maria dengan Tuhan, ya, itu yang membuat dia mengenal siapa Allah dia yang sebenarnya. Siapa Allah yang sebenarnya. Sehingga dia berani berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Begitu. Jadi Maria berani mengambil satu keputusan untuk mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia meminta hanya kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam kehidupannya. Ini adalah satu keputusan besar dari seorang Maria, sehingga Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini dan menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada seorang Maria yang berani mengambil keputusan seperti ini, saya percaya ceritanya akan lain. Seperti itu ya. Jadi ketaatan seorang Maria ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Maria taat, maka terjadi yang namanya lahirnya juru selamat umat manusia. Jadi ya, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang Maria. Kita di sini mau belajar seorang Maria. Seorang Maria yang saya percaya mengenal Allahnya dengan benar, ya, sehingga dia berani. Ini keputusan yang besar loh, keputusan yang sangat besar dari seorang Maria yang mengakibatkan hal yang sangat besar dan luar biasa juga dalam kehidupan umat manusia. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu terjadi karena keputusan seorang Maria. Ya, kalau saat itu Maria berkata, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau, gitu. Aku nggak mau apa yang kau rencanakan dalam hidupku ini, aku nggak mau, gitu. Masa aku belum menikah, aku sudah mengandung. Kalau saja saat itu Maria menolak untuk
melahirkan atau mengandung bayi Yesus, ceritanya pasti akan lain. Tidak akan seperti yang tertulis di dalam Alkitab seperti saat ini. Gitu ya. Jadi di sini kita belajar. Di hari-hari ke depan, kalian semua mungkin akan mengalami banyak masalah, banyak kesulitan. Terlebih kalian anak-anak muda, gitu ya, pergaulan juga semakin tidak baik jahat kayak gitu ya. Jadi harus bisa benar-benar bersikap, mengambil sikap seperti seorang Maria. Contohnya seperti ini. Di kalian ya, anak-anak muda, untuk taat atau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, itu pasti sangat butuh perjuangan. Dalam arti kata seperti ini. Ketika teman-teman kalian bisa bebas, misalnya nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, atau bisa kayak seperti yang sekarang kumpul-kumpul berandalan itu ya, yang pergaulan-pergaulan yang negatif, yang bisa sampai kayak narkoba dan yang lain segala macam itu gitu ya. Kalian harus mengambil satu keputusan bahwa aku tidak mau seperti itu. Aku mau taat kepada Tuhan, seperti Maria. Aku mau taat kepada Tuhan. Mengambil satu keputusan untuk mentaati apa yang menjadi kemauan Tuhan. Itu sangat sulit. Saya percaya. Terus juga ketika kalian diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, ya kalian kayak sekarang ini mungkin kayak drakor dan segala macam, terus game-game yang bisa menyita waktu kalian, gitu ya. Kalian juga harus mengambil satu keputusan yang besar, gitu. Itu bukan keputusan yang kecil, karena untuk itu gampang, gitu. Nanti ada satu kesaksian juga, gitu. Jadi untuk melepaskan itu semua itu tidak gampang. Butuh satu ketaatan, butuh satu tekad, butuh satu kemauan, seperti itu. Untuk tidak larut di dalam itu semua, untuk membatasi diri dan memberi diri kita seperti Maria memberi dirinya untuk Tuhan, kita juga harus memberi diri kita untuk Tuhan. Supaya hanya kehendak Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya satu contoh begini. Ada salah satu dari antara kalian, Tuhan itu sudah tetapkan, misalnya kayak gini ya, kamu nanti akan berhasil dalam hal ini, misalnya, kamu akan menemukan ini, kalian akan ada yang melayani Tuhan, misalnya jadi seorang hamba Tuhan, atau mungkin akan jadi seorang dokter, dan yang lain sebagainya. Tuhan memiliki rencana yang besar atas hidup kalian. Tetapi kalau kalian tidak memiliki satu ketaatan, kalian tidak memiliki satu kemauan untuk taat, ya, untuk mau diproses, dibentuk melalui apa? Belajar tentu saja. Itu tidak akan terjadi. Kayak gitu loh. Ya. Jadi di sini segala sesuatu dari dalam diri kita belajar seperti Maria, kita mau mengikuti apa yang menjadi ketentuan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Salah satu contoh seperti sekarang. Kalian mengalami satu pembentukan. Pembentukan dalam hal apa? Pembentukan di dalam kerohanian kalian isi dengan mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk ibadah seperti sekarang ini. Ini butuh satu perjuangan, karena di luar sana banyak tawaran yang lain seperti itu ya. Mungkin di jam-jam segini, kok enak banget ya kalau nonton drakor misalnya. Wah, kok enak banget ya kalau aku sekarang nongkrong di kafe ini, segala macam. Tetapi kalian lebih memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kalian sediakan waktu untuk beribadah. Itu satu hal yang luar biasa. Diproses, mengalami satu pembentukan. Seperti itu. Jadi, ayo di tahun ini, di tahun yang baru ini. Kalau kemarin-kemarin kita masih suka bolong-bolong, mungkin ke gerejanya bolong-bolong, baca firmannya masih bolong-bolong, ya tahun ini ayo kita berjuang
Sama-sama kita melatih diri kita supaya kita bisa menjadi salah satu orang yang diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar saja hidup, menjalani hidup, makan, tidur, sekolah, dan segala macam. Tetapi ada sesuatu perjuangan, ada sesuatu semangat, ada sesuatu gelora di dalam jiwa kita untuk kita memiliki satu kerinduan. Aku pengen nyenengin Tuhan. Aku pengen menyenengin Tuhan lewat studiku. Aku mau sungguh-sungguh di dalam studiku. Aku mau sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang berkenan. Aku mau membanggakan mama papaku. Gitu ya. Jadi aku mau menjadi kebanggaan buat orang-orang di sekelilingku. Aku mau menjadi berkat buat mereka. Caranya gimana? Caranya gimana sih? Ya udah, ikutin apa yang menjadi arahan-arahan kayak gitu ya. Kayak seperti mungkin saat ini, ya bukan mungkin sih, seperti saat ini kalian beribadah. Ayo lebih lagi, kembangkan lagi. Lebih lagi. Jadi jangan usahakan di tahun ini, kalau kemarin mungkin bolongnya 10%, tahun ini ayo kurangi. Jangan 10% lagi, tapi 5%. Kemarin aku baca firman-Nya suka bolong-bolong sehari, misalnya cuma 1 ayat. Ayo, tahun ini jadi 1 pasal, misalnya seperti itu ya. Kalau kemarin aku masih suka ngebantah mama papaku, kalau dinasehati, tahun ini aku mau belajar. Pokoknya aku mau untuk taat mama papaku. Tahun kemarin, aku masih suka belajarnya cuma asal kayak gitu ya. Tapi sekarang aku mau berhasil dalam studiku. Tante mau kasih tahu, kita ya, kalian anak-anak Tuhan harus tampil beda. Tampil beda dalam hal apa? Perjuangan kalian. Kalau kalian berjuang sungguh-sungguh, Tante percaya berhasil. Tuhan kasih berhasil. Tuhan kasih sesuatu yang besar buat kalian. Kalau kalian malas berusaha, ya Tuhan nggak akan kasih, gitu loh. Nggak akan datang dengan instan seperti itu. Jadi ayo, seperti kemarin ada satu kesaksian waktu saya ibadah juga ada satu kesaksian dari anak 12 tahun. Dia mempunyai satu kesaksian seperti ini. Dia membawakan sharing juga, tapi cuma luar biasa dia. Dia bilang begini, di dalam kesaksiannya itu dia bilang begini. Dia ditanya sama papinya, nah apa yang kerjakan di tahun 2023 ini? Kemarin apa yang belum kamu kerjakan di tahun 2022? Dia kesaksian seperti ini, Pak, dulu aku suka berantem, tapi tahun ini aku nggak mau berantem. Aku mau belajar untuk sabar. Dia bilang seperti itu. Karena Tuhan mau aku belajar sabar. Itu satu. Yang kedua, Pak, aku cuma tahun 2022, aku cuma dapat satu penghargaan. Dari sekian banyak penghargaan, aku cuma dapat satu. Tahun depan, Pak, aku nggak mau cuma satu. Tapi aku mau belajar. Di sekolah aku mau belajar sungguh-sungguh. Aku mau mendapatkan penghargaan yang lebih banyak lagi. Jadi dari anak umur 12 tahun, dia punya satu tekad. Karena dia pegang Galatia 5. Dia pegang Galatia 5. 25. Dia baca semuanya. Dia mau berubah. Nah, anak 12 tahun punya satu keinginan untuk berubah. Kalian juga sama. Harus punya keinginan untuk berubah. Tante juga sama. Tante juga pengen berubah lebih lagi. Banyak hal harus belajar lebih lagi. Kemarin masih suka marah, mungkin Tante ya, emosinya masih suka kadang turun naik gitu. Tante mau belajar lagi sabar. Berjuang nggak? Berjuang. Waktu pernah satu kejadian ya, malam hari hujan, Tante mau ditabrak motor. Ini emosinya udah mau nih, gitu ya. Emosinya udah mau dimaki-maki tuh, mau dikejar orang, tapi Tuhan ingatkan Tante melalui anak Tante. Dia bilang begini,
Bu, udah, ayo kita pulang, nggak usah. Katanya gitu, nggak usah ini aja, kita pulang aja. Jadi di situ kita harus berjuang, gitu ya. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak melawan diri kita sendiri, gitu, susah, gitu. Pasti akan ada malesnya. Males harus dilawan. Misalnya, kalian mau belajar, kok males banget, diantar dulu, 10 menit lagi, misalnya kayak gitu. Antar dulu, aku nonton ini dulu, main game dulu, 10 menit. Jangan salah, 10 menit bisa jadi 1 jam. 1 jam bisa jadi 2 jam. Seperti itu. Jadi harus ada kemauan. Harus ada satu tekad. Ya, supaya apa? Seperti Maria tadi. Dia mengenal Allahnya dengan benar, sehingga dia berani berkata, kehendak Tuhan saja yang jadi. Maka kehendak Tuhan jadi atas hidupnya. Karena apa? Ketaatan Maria. Kalau kalian mau berhasil di dalam hidup kalian, satu hal, taat. Taat firman Tuhan. Taat firman Tuhan bagaimana prakteknya? Melalui keluarga dulu. Taati perkataan mama papa. Taati mentor kalian. Taati gembala kalian. Ya, gembala kalian ngomong apa? Mentor kalian nasihatin apa? Mama papa kalian nasihatin apa? Guru-guru kalian di sekolah. Ya, jadi dimulai dari ketaatan dulu. Seperti Maria taat, maka menghasilkan sesuatu yang besar bagi umat manusia. Kalau kalian mau berhasil satu hal ya, seperti Maria, taat. Ketaatan. Dan kalian harus mengenal Allah kalian itu dengan benar. Mengenal Allah bagaimana caranya sudah tahu ya, baca firman Tuhan. Ikutin persekutuan-persekutuan seperti ini. Rajin ibadah di gereja. Ya, rajin berdoa juga. Seperti itu. Jadi ketika kalian mengenal Tuhan dengan benar, kalian tahu maksudnya Tuhan apa dalam hidup kalian, kalian taat, maka kalian akan berhasil dengan apa yang menjadi cita-cita kalian, dengan apa yang menjadi keinginan kalian. Asalkan tidak melanggar firman Tuhan. Mungkin itu saja ya, sedikit yang bisa Tante sharingkan. Kiranya Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat siang hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, untuk memiliki ketaatan seperti Maria Bapa. Maria taat Bapa sehingga Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan kami umat manusia boleh memperoleh keselamatan, janji keselamatan melalui Putra-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan, Roh Kudus akan lebih lagi memperjelas di dalam setiap hati, di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk lebih lagi mendapatkan satu pengertian yang daripada Tuhan, dan untuk taat akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap mereka Bapa, agar apa yang menjadi mimpi ataupun cita-cita mereka terjadi di dalam nama Yesus, dan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih pada Bu Hana yang sudah menyampaikan firman-Nya. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru pada seluruh anggota yang ada di sini, kepada Bu Lidi dan Bu Hana. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan dapat meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Ingin menyampaikan bahwa untuk di tahun ini kita akan buat sistem hybrid yang akan berjalan di sekitar bulan Februari atau April, yaitu 2 minggu ibadah online, 2 minggu ibadah onsite. Jadi nanti akan dibikin 2 kali.
Nah, nanti untuk full onsite-nya mungkin akan bisa diterapkan di tahun 2024. Untuk minggu depan yang khotbah adalah sebentar. Januari. Ya. Ko Yohan tanggal 14 Januari 2023 yang khotbah Ko Yohan. Jadi diminta nanti bersiap untuk yang bertugas agar lebih maksimal lagi. Saya ingin menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Lydia bisa memulai doa syafaatnya. Ya baik, terima kasih untuk Bu Hana yang sudah membawakan firman Tuhan, dan saya minta maaf ya, saya terlambat karena tadi link yang pertama itu yang dikasih udah berapa kali coba masuk nggak bisa, setelah link kedua baru bisa. Ya mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh berkumpul kembali, beribadah kembali di tahun 2003 ini Tuhan. Kami ada semuanya dalam keadaan baik, semua itu karena kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu, memberkati mereka semuanya, dan Roh Kudus menuntun mereka kepada ketaatan dan kesetiaan di dalam pengikutan akan Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-berkat yang sudah Engkau berikan, dan juga kami berdoa bagi Ibu Hana yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati semua di dalam aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apa yang terjadi atas bangsa ini, biarlah itu semua sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan para penguasa, para pejabat, para pemimpin, presiden, wakil presiden, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan segenap tentara Republik Indonesia, Tuhan, biarlah semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa ini. Dan Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya tercurah bagi bangsa ini, supaya banyak boleh terjadi lawatan di akhir-akhir zaman ini, Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang menerima Engkau sebagai juru selamat pada bangsa kami ini, Tuhan. Dan juga generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini, Tuhan, boleh bangkit, boleh digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang militan, yang solid Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk bersaksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, juga Indonesia, biarlah semuanya boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami juga menjadi berkat, berkati visi dan misi gereja kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat di mana kami boleh berada. Terima kasih Bapa di surga, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ini Tuhan, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan.